melihat NTT, tapi Kabupaten Kupang cukup terberkati karena kita dapat 3 bendungan besar, yaitu yang pertama Bendungan Tilong, kedua Ratnamo, dan yang sekarang lagi dibangun satu lagi juga bendungan raksasa yaitu Bendungan Manikin. Itu juga besar sekali dan itu mungkin lebih besar daripada Ratnamo ini. Nah, cuma kita airnya ini dengan kemarau panjang dan hujan yang pendek tahun 2019 kemarin, 2018 akhir, makanya kita punya bendungan ini airnya ada tapi dia belum lewat spillway-nya, sehingga tumpahan airnya itu belum nampak, akibat kita punya areal persawahan belum bisa terairi dengan bagus. Sehingga kali ini juga ya kita bilang gagal panen tidak, tapi untuk sawah memang agak sedikit tidak maksimal, hasilnya tidak maksimal. Biasanya setiap tahun mungkin dia ada 300 hektar, tapi tahun ini mungkin cuma 30 hektar yang bisa panen. Tapi kita Kabupaten Kupang tahun ini walaupun kemarau agak panjang, tapi kita punya jagung berlimpah. Kita punya jagung kali ini bisa kita lempar keluar ke Jawa. Ini luar biasa, saya cek itu kita sudah lempar kurang lebih 800 ton kita punya jagung. Dan tahun ini jagung di Kupang cukup murah, cukup banyak. Nah, dengan adanya TJPS ini, saya yakin bahwa ini jagung tahun depan akan lebih banyak lagi karena musim tanam 1 sudah selesai dengan kondisi, tapi musim tanam 2 yang akan dimasuk ini pasti lebih besar lagi. Kemarin satu kecamatan saja saya ke sana, di akhirnya dia bisa siap 300 hektar, yaitu kecamatan Apuang Melandaya. Ini saya perlu sampaikan dan saya mohon maaf sebenarnya Pak Bupati hadir tapi beliau lagi ikut RUPS. Mungkin Pak Bupati Sumba Tengah juga lagi di Rote mengikuti RUPS. Jadi akhirnya para bupati, para pemilik modal, pemilik saham ada yang bersemua di sana sehingga beliau tidak hadir bersama kita. Yang sama saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Kupang. Yang sama saya hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kupang. Saya mohon maaf ya tidak bisa sebutkan satu persatu lagi. Bahkan pertemuan forum yang ada di dalam ruangan kelihatannya sederhana tetapi bernuansa kekeluargaan, dan semua yang kita lakukan ini untuk kemaslahatan masyarakat NTT, khusus lagi yang menjadi tujuan kehadiran kami masyarakat Sumba Tengah. Yang sama saya hormati dan saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sebagai pertemuan yang awal kita harus lebih semangat lagi ya Pak Wakil Bupati ya. Amin. Dengan memanjat puji dan syukur kepada Tuhan yang hanya karena perkenan Tuhan, peristiwa penuh kekeluargaan anak-anak bangsa di NTT ini dan Kabupaten Kupang, lewat Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran yang hadir, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan sambutan. Seraya juga ucapan salam hormat dari masyarakat Kabupaten Sumba Tengah lewat Pak Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah. Pecahan dari Kabupaten Sumba Barat kemarin merupakan adik daripada Kota Kupang ya. Kota Kupang, Rote sama Rejua. Nah karena itu tentu dengan kondisi sebagai adik dari kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi ini, khusus lagi Kota Kupang, Rote dan Rejua, tentu banyak hal yang menjadi kelemahan, banyak hal yang menjadi kekurangannya. Tapi sebelum saya masuk di sana, Pak Wakil Bupati dan Bapak Ibu seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kupang, saya atas nama Bapak anggota DPRD, atas nama masyarakat, dengan segala hormat mau menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten
masyarakat atas peristiwa kemarin itu. Ternyata kami tidak bisa menepati janji waktu yang telah kita sepakat bersama hanya oleh karena beberapa hal teknis. Ada delay pesawat Pak Wakil Bupati. Harapan kita sebenarnya sudah harus sampai di bandara lalu lanjut ke Kabupaten Kupang. Perencanaan kebijakan, kegiatan atau program yang selama ini sudah jalan dipush lagi tadi pada tiga bidang. Yang pertama itu perindustrian tentang garam, yang kedua tentang pertanian, dan yang ketiga tentang peternakan. Kalau secara wilayah di Kabupaten Sumba Tengah, Pak Wakil Bupati, saya pikir Pak Wakil Bupati sudah tahu betul Sumba ya, yang khusus lagi Sumba Tengah. Sebenarnya kalau secara landai mirip-mirip di Kabupaten Kupang di sini. Mirip-mirip. Memang ada sedikit perbedaan dari iklimnya, ada perbedaan iklim sedikit. Nah, karena itu yang menjadi tujuan utama kehadiran kami di sini, ingin kami melihat secara langsung tentang bagaimana kondisi beberapa bidang tadi ini, antara lain yang pertama itu dari garam. Dalam catatan para ahli yang telah melakukan penelitian di Sumba Tengah itu teristimewa bagian utara itu antara mulai dari Memboro, Bolu, Lenang, ternyata ditemukan bahwa kadar garam di situ itu luas pantainya cukup luas dan kadar garam di NTT itu yang paling bagus. Ternyata tadi saya dengar Pak Wakil Bupati yang paling bagus sudah. Jadi kemungkinan yang diteliti duluan dulu yang Kabupaten Kupang punya. Nah, setelah diteliti yang Sumba Tengah, ternyata Sumba Tengah memang banget Pak Wakil. Jadi kesimpulannya NTT garam paling bagus. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Nah, itu satu. Yang kedua begitu juga untuk di bidang pertanian. Sekarang untuk khusus di bidang pertanian seperti kata Pak Wakil Bupati tadi, selain program daerah kabupaten dari KPBD, memang ternyata kami dapat program juga dari provinsi yang namanya PJPBS, yaitu tanam jagung, panen sapi. Walaupun masyarakat sekarang sapi yang mana yang kita panen, kan gitu. Dan memang kita sudah mulai, dan itu bahkan nanti kita akan berusaha untuk seluas 10.000 hektar area. Dan sekarang ini sudah sekitar 100 hektar area yang untuk langkah pertama tahun pertama ini yang sudah siap. Bahkan lebih dari itu Pak Wakil Bupati, kami juga mendapat program dari Pak Jokowi lewat Kementerian Pertanian. Jadi kita disuruh siap untuk lahan 30.000 hektar untuk food estate. Dan sekarang yang kami sebentar kelola itu untuk balik lahannya sudah sebanyak 500-an pada 5 tempat tertentu atau 5 zona. Memang untuk langkah awal sekarang ini kami sudah mendapatkan 10 unit traktor dan dalam janji yang terbaru itu belum akan datang lagi 10 unit traktor besar, karena hanya itu nanti yang bisa memungkinkan untuk pengolahan lahan. Nah, karena itu tentu apa tadi yang dikatakan oleh atau yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kami merasa senang ternyata di sini kita bisa melihat, kita bisa temukan, sehingga nanti begitu kita kembali kita bisa mengaplikasikan apa yang kita lihat di sini. Pak Wakil Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan karena kami ini banyak. Saya yakin nanti akan disempurnakan atau dilengkapi oleh kawan-kawan yang ingin untuk menyampaikan beberapa catatan atau kabupaten di provinsi ini sangat penting. Nah, apalagi kalau kami jujur, ini di antara anggota dewan ini ada yang dari partai garis keras, tapi tidak ada orangnya di sana, tapi setiap dewan mereka. Antara lain dari PBB, bisa terjadi Pak, karena memang kita mau tunjukkan kita punya nasionalisme. Nah, kalau begitu saya kira daerah-daerah kita ini khusus di Timur dan Sumba, saya kira ada kedekatan emosional yang tidak bisa dipungkiri. Dan karena itu perlu kita bina di hubungan, sehingga kalau terjadi apa-apa di kami di sana macam sekarang ada radikalisme, terorisme, ya kami sendiri tidak ada sendiri.
itu dengan kekompakan kita semua di NTT ini. Saya tidak mengatakan akan terjadi, tapi kalau kita lengah Pak, bahaya kita. Apalagi kalau kita baca di medsos itu ngeri-ngeri amat. Apalagi ada yang namanya bersama saja. Jadi kita sama-sama harus belajar. Kabupaten Kupang juga kita tidak terlalu unggul lebih, tapi kita berbahagia. Sumba Tengah mau datang ini kita sharing lah, kita sharing. Kita tidak bisa jadi mentor juga, tapi kita sharing bersama. Saya terima kasih Pak Ketua, sekali lagi juga saya harus menyampaikan mohon maaf karena kebetulan kemarin acara kita padat sekali Pak Ketua. Jadi kita memang sudah setting untuk kita terima bapak-bapak. Ini DPR Sumba Tengah ini semua bapak-bapak, sudah ada ibu ya. Waduh, rugi. Masih ada ibu biar dingin sedikit, biar Pak Wakil di sana jangan kencang-kencang, harus ada ibu. Gitu. Kalau di kita sini ada ibu. Gitu. Kabupaten Kupang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dan juga Pak Ketua merasa bahwa Sumba Tengah mungkin anak bungsu yang baru ada. Biasanya yang terkebelakang akan terdahulu, itu kata Firman. Jadi yang terdahulu bisa terkebelakang dan terkebelakang akan bisa terdahulu. Dan saya ngomong ini fakta, ini kota sudah lebih maju, PAD dia lebih maju dari kita, Kabupaten Kupang. Saya lihat juga Saburejo mulai naik, Slote juga mulai naik. Dia punya pariwisatanya bagus, Saburejo juga ada Kelapa Maja ya, itu juga bagus, garamnya juga bagus. Jadi saya kira Sumba Tengah ini potensinya besar. Kalau sudah bisa dikembangkan menjadi satu daerah otonomi baru, pasti punya potensi yang besar. Dan saya yakin tinggal bagaimana pemimpinnya saja. Kalau pemimpinnya bagus, saya yakin pasti daerah itu cepat. Birokrasi itu yang kita telah dibuat sendiri pertanian adat dengan manusia juga. Salam kebajikan dan salve untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua atau Pimpinan DPR Kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah bersama para anggota DPR Sumba Tengah di Kabupaten Kupang hari ini Jumat 23 Oktober 2020 dalam rangka kunjungan kerja anggota DPR Kabupaten Sumba Tengah. Kabupaten Kupang dengan senang hati cuacanya, kondisinya saat ini kita melihat dan kami juga Wakil Bupati yang mau datang di Kupang Jerry Manohe menyambut kami Kabupaten rombongan juga ya, DPR dari Sumba ini Tengah juga kita juga goyang sebenarnya. dan menyampaikan ucapan selamat datang. Setelah itu akan dilanjutkan dengan rapat bersama. Kita juga berat. Memang ada mereka akan melahirkan lagi kalau memang kondisi pemerintah pusat sudah stabil bagus, mungkin kita akan melahirkan lagi satu daerah otonomi baru yaitu Ampoang. Namun ini sudah semua lengkap, tapi belum karena kondisi pusat belum memungkinkan untuk adanya daerah otonomi baru. Tapi sebenarnya Ampoang ini yang perlu untuk jadi daerah otonomi baru karena perbatasan langsung dengan Timor Leste. Perbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, sebelum saya melanjutkan, bersama saya pagi hari ini atau siang hari ini ada di samping saya Pak Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten Kupang, Pak Obed Laham, sampingnya Kepala Dinas Pertanian, samping lagi itu Kepala Dinas Perindustrian, ya. Di sebelahnya, sebelah sana, Pak, di sebelah sana ada Pak Kasat Pol PP, ya. Sebelah lagi, di belakang ini ada Ibu, saya punya satu Ibu Kadis Perikanan. Ibu maju tahu di sini sedikit. Jangan jauh-jauh, satu orang wanita. Itu radio suara Kabupaten Kupang. Saya kira di Sumba Tengah juga ada radionya. Sebelum ya, rencananya mau ada. Iya. Jadi perlu tuh radio atau perlu. Baik, itu gambaran daripada yang hadir. Kabak Humas tidak ada ya. Iya. Jadi kita yang hadir semua dari Humas ada, dari Humas juga ada. Jadi kita Kabupaten Kupang terakhir-akhir ini ada beberapa program provinsi yang sangat membantu kita Kabupaten Kupang. Saat ini kami berada di Kabupaten Kupang di Desa Bipolo, di mana tempat dilakukannya tambak garam. Di sini kita melihat ada sekitar 30 hektar tambak garam
garam yang sedang dikerjakan, dan 15 area yang sudah dan sementara dilakukan proses pembuatan garam kristal. Melihat potensi garam di Nusa Tenggara Timur cukup baik, maka pada saat ini kita melihat ada kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, di mana melakukan kunjungan kerja atau studi banding untuk melihat bagaimana potensi garam yang ada di Kabupaten Kupang dan proses pembuatan garam yang ada di Kabupaten Kupang. Saat ini kita melihat Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Dr. Randus Tagela Ibisole, sedang berbincang-bincang menyampaikan kunjungan kerjanya di Kabupaten Kupang. Melihat situasi dan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami lihat, nanti bisa diskusi itu bisa jadi itu di sepanjang jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada dalam satu payung. Kalau PT Garam yang bergerak ini saya pikir tidak ada yang lewat dari pengetahuan dan bahkan persetujuan Pak Victor Laskodat sebagai gubernur. Jadi kalau beliau merasa bahwa ini adalah NTT, Sumba Tengah adalah juga NTT. Jadi mungkin arahan dari beliau nanti akan mengarahkan kita semua. Ya kalau sampai kepada PT Garam yang ada di sini, saya pikir juga bagus. Atau paling tidak ada kolega-kolega PT Garam ini yang dipandang layak juga, sehingga nanti secara kekeluargaan, secara bersama-sama NTT ini kita kelola khusus untuk usaha garam. Karena itu sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan ini. Sebenarnya banyak kesibukan bapak-bapak mereka, tapi kalau masih sempat lagi untuk menerima kami, tentu ini sebuah penghargaan. Tapi orang NTT itu begitu, selalu saling menghargai. Mungkin nanti ada waktu Bapak PT Garam untuk bisa sejenak ke Sumba Tengah dan bisa jalan-jalan juga untuk melihat seperti apa yang kami katakan ini. Lalu dari segi pantas tidaknya itu tentu Pak mereka ini sudah tahu betul, sudah paham betul, dan sudah mengerti betul. Sehingga nanti diskusi bagaimana jadi tidaknya, kalau jadi seperti apa nanti langkah yang kita akan lakukan, tentu nanti kita bawa dalam sebuah diskusi yang lebih terencana dengan baik lagi sehingga berakhirnya bisa jalan. Ini salah satu tujuan kami datang ke sini. Ini sebenarnya kami dalam rangka membahas rancangan tata ruang wilayah RT RW istilahnya. Jadi kami datang di sini. Nah dalam RT RW itu ada zonasi yang harus ada, zonasi pemukiman, zonasi industri dan seterusnya. Nah kami ingin dengan RT RW itu bisa kami siapkan lahan untuk memancing APBN atau investor atau investasi yang lebih besar dari itu. Karena itu salah satu tujuan kami adalah membangun pabrik garam atau tambak garam. Karena itu kami studi banding ke sini untuk menyaksikan ini. Memang dari sisi perencanaan kami belum melakukan itu. Itu nanti ketika RT RW sudah ditetapkan, maka tentu investor akan berusaha untuk mencari dan itu akan lobby. Itu juga melalui Pak Gubernur yang punya pengalaman sekarang di sini, di Kabupaten Kupang di sini. Kami juga berusaha untuk mendapatkan berbagai referensi terkait dengan tambak garam ini khusus di Kupang ini. Memang kalau dari segi lokasi, saya kira bukan hal yang sulit. Memang ada penelitian awal itu bahwa ada lokasi pantai utara itu sekitar ada 2, 3, atau 4 desa itu yang siap, dan itu secara manual di kampung beliau ini, secara manual dari dulu sejak bumi atau manusia ini ada, mereka masak garam secara manual di situ di kampung beliau ini. Dan justru lokasi itulah yang kita mau naksir untuk kita nanti pakai untuk tambak garam.
Nah, dari segi investor mungkin kami ada tapi kami tidak terlalu belum welcome sama beliau, karena kami harus ada studinya, harus ada penelitiannya, harus ada investigasinya, kecocokannya tentu para ahli. Kalau itu sudah oke semua, tentu kami tidak mau pihak ketiga itu datang begitu saja kepada masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Tapi kalau dengan pemerintah, dengan dewan, saya pikir tidak ada masalah. Gitu. Desa-desa mana saja yang sudah disiapkan untuk tata garam ini, terus kemudian Bapak lihat kualitas garamnya di Sumba Tengah seperti apa? Kalau pengalaman yang ada dibandingkan dengan garam yang beredar itu, garam yodium itu, ketika garam yang kami sandingkan dengan garam yang kami masak secara manual, itu sesungguhnya lebih hebat, lebih asin dan sebagainya. Padahal dimasak secara manual, masak langsung, taruh di drum, di bingkai gitu, taruh di drum, terus siram air garam, airnya terus kasih menguap, dia jadi garam. Dan itu lebih bagus, lebih berarti menurut hasil penelitian para ahli. Jadi 4 desa itu desa-desa mana saja dan kira-kira berapa hektar yang disiapkan? Kalau masalah desa itu mulai dari Tanam Banas, Desa Lenang, Desa Masambulu, Watu Asa, Wendewa Utara, Wendewa Barat. Dan itu panjang pantainya, panjang sekali. Berapa hektar kira-kira? Ya, kalau omong hektar 1000. Walaupun memang ada sisi-sisi tertentu yang ada pemukiman, ada sawah dan sebagainya. Tapi ketika pemerintah berusaha untuk mensejahterakan rakyat ini, saya kira tergantung pendekatan kita kepada masyarakat. Karena ketika kita Saya berada di Desa Berpolo, tepatnya di Kabupaten Kupang. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ketua DPRD Sumba Tengah dengan Kadis Perindustrian Kabupaten Kupang. Saya ingin bertanya dulu Bapak setelah melihat keadaan tambak garam di Polo ini, kira-kira apa yang akan dikembangkan Sumba Tengah, dan kira-kira sudah berapa lokasi yang sudah disiapkan Sumba Tengah? Baik, jadi terima kasih Ibu ya. Setelah kami coba amati lokasi usaha garam di sini, PT Garam, ternyata sebenarnya kalau secara lokasi dari strategis lokasinya, bahkan dengan tadi setelah kami berikan penjelasan bahwa ternyata di Sumba Tengah itu ada lokasi yang kadar garamnya tinggi, dan setelah diskusi dengan Pak Wakil Bupati bahkan arahan Pak Kadis Perindustrian tadi, kalau secara tempat itu sebenarnya sama, hampir mirip-mirip dengan Kabupaten Sumba Tengah. Memang di Kabupaten Sumba Tengah itu belum ada tempat khusus yang dipersiapkan, tetapi ada beberapa tempat itu yang sebenarnya secara yang sudah diteliti oleh para ahli yang mengatakan bahwa di sana itu potensi garamnya bagus. Nah, potensi garam yang bagus di Sumba Tengah ini yang kami coba mencari. Kita mencoba mencari referensinya dengan cara untuk tetap melihat. Lalu nanti dengan berbagai diskusi setelah kembali dari sini, kita akan bangun itu diskusi sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan tadi oleh Bapak Ulayat, bahwa itu harus dibangun dari kebersamaan, komitmen dan kesepakatan dari dusun, dari desa, di kecamatan, bahkan pada tingkat kabupaten, sehingga semua masyarakat nanti yang ada di sekitar itu merasa ada di dalamnya dan tidak ada kecemburuan sosial. Yang jelas bahwa memang di Kabupaten Sumba Tengah itu ada tempat, ada lokasi yang sangat memungkinkan, dan bahkan luasnya mungkin lebih dari wilayah berapa ratus? 300 hektar. Kalau di Sumba Tengah itu sekitar 300-an ke atas hektar. Nah, ini yang kita mencoba bangun, dan itu memang masih membutuhkan sebuah diskusi yang lebih intens lagi dan lebih serius lagi antara masyarakat, pemerintah dengan lembaga DPRD. Tapi yakin kami dengan tujuan yang baik, dengan potensi yang ada, itu nanti akan menjadi sebuah usaha, bahkan dalam prosesnya nanti akan kita tindak lanjuti untuk pada akhirnya nanti kita akan mengundang investor untuk masuk dalam usaha
berusaha untuk garam di Sumber Tengah itu, potensi garam di Sumber Tengah itu bisa dikembangkan lalu menjadi garam, dan bahkan Sumber Tengah akan menjadi pensuplai bukan lagi di NTT tapi untuk seluruh NTT. Bapak para dari Kabupaten Kupang, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kira-kira di desa Polo berapa luas lahan tanpa garam ini, dan prosesnya itu seperti apa? Baik, luas lahan di Kecamatan Selamu, tepatnya di Desa Pipolo ini ada 600 hektar lebih, yang mana dikelola oleh PT Garam Nasional, PT Garam Indonesia, dan juga ada dari GIN. Nah, dari PT Garam sendiri, PT Garam ini mengelola 304 hektar, sedangkan dari GIN itu ada 300 hektar yang ada di Kecamatan Selamu, tepatnya di Desa Pipolo. Nah, karena yang kami harapkan adalah bahwa dengan kehadiran PT-PT ini bisa memberdayakan masyarakat kami yang ada di Kecamatan Selamu, Kabupaten Kupang ini, agar secara ekonomi ada pertumbuhan ekonomi di sana, dan untuk pemenuhan stok garam secara nasional. Dan kami mengharap agar ke depan bukan hanya kami di Kabupaten Kupang, tapi dengan kehadiran Bapak Ketua DPRD Sumber Tengah dan anggota DPRD Sumber Tengah, ini adalah merupakan sesuatu hal yang baik untuk ini dikembangkan di Sumber Tengah, dan itu harapan daripada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk kita menjadi provinsi yang bisa mensuplai sekitar 35% itu dari kebutuhan garam nasional itu harus ada dari Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu beberapa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumber Tengah dan Bapak Kepala Perindustrian Kabupaten Kupang dari Kecamatan Selamu, Kabupaten Kupang, Desa Pipolo. Saya Erni Amperawati dan Cynthia Pella melaporkan dari Kabupaten Kupang.